Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku akan makan dengan lontongnya, tahu, dan sayurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan membuat lontong sayur. Ini versi komplit ya. Aku bikin dulu lontongnya. Di sini aku punya 400 gram beras yang sudah dicuci bersih. Seperti ini. Kita sisihkan dahulu. Kemudian kita gunakan daun pisang secukupnya. Aku lebih suka menggunakan daun pisang untuk merebusnya. Sesuaikan selera aja. Ini aku potong sekitar 3 jengkal ya. Kemudian kita gulung. Gulung agak lebar-lebar seperti ini. Karena aku mau bikinnya tuh agak gede-gede. Kita ginikan. Terus bagian atasnya ini, bagian ujungnya, kita kasih dengan tusukan gigi dahulu. Ini nanti lontongnya jadinya tuh gede-gede banget ya. Seperti ini ya. Bagian atasnya itu kita kasih tusukan gigi. Bisa menggunakan staples kalau misalkan nggak punya tusukan gigi. Kemudian kita isi dengan beras yang sudah kita cuci tadi. Kita isi setengah bagian aja. Jangan terlalu penuh. Setelah kira-kira kita isi setengah, kita ginikan supaya turun rata ya. Setelah kita isi setengah dan kita turunkan, kita juga kasih tusukan gigi pada bagian atasnya ini. Aku akan gunting. Nggak terlalu rapi nggak apa-apa ya. Yang penting nanti hasilnya tuh bagus. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Tuh hasilnya seperti ini. Udah siap kita gunakan. Semuanya tadi jadi 3 bungkus dengan ukuran seperti ini. Dan kita rebus. Ini kita gunakan panci besar untuk merebusnya. Terus kemudian kita tambahkan air sampai semuanya terendam ya. Kemudian kita rebus sampai mendidih. Ini sudah mendidih ya. Setelah mendidih, kita biarkan tetap mendidih selama 10 menit. Kita tutup lagi. Kita tetap nyalakan apinya, gunakan api sedang. Setelah 10 menit, ini kita matikan apinya. Kita diamkan selama 30 menit. Biar matang sendiri ya. Tunggu lontongnya itu mekar ya 30 menit. Di sini aku siapkan sayur labunya. Aku gunakan 2 buah labu ukuran sedang yang sudah dipotong panjang seperti ini. Dan kita cuci bersih. Kemudian 250 gram daging ayam yang sudah aku alupin seperti ini. Karena aku menggunakan ayam potong. Jadi aku alupin terlebih dahulu. Kemudian aku gunakan 5 potong tahu setengah matang. Ini kita potong segitiga aja seperti ini. Atau kalau misalkan bikin banyak, bisa ditambah semua bahan-bahannya ya. Hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dahulu. 300 ml santan. Ini nggak terlalu kental, nggak terlalu encer. Pokoknya jangan terlalu encer pokoknya. Kemudian 700 ml santan encer. 1 sendok makan udang ebi yang sudah aku rendam. Ini bisa menggunakan udang rebon. Opsional ya, kalau nggak ada boleh nggak pakai. Untuk bumbunya, di sini aku gunakan sekitar 2 ruas kunyit, 9 butir bawang merah, 5 cabai rawit, suka pedas bisa ditambah, 1 buah cabai keriting, 3 cabai merah besar, 3 siung bawang putih, 2 ruas lengkuas, dan 3 lembar daun salam. Di sini kita haluskan dulu bumbunya. Aku menggunakan penghalus bumbu ya. Kalau misalkan nggak ada, ini bisa diulek. Kita masukkan bawang merahnya, lengkuasnya dikeprek aja. Bawang putih, kunyit, cabai, masukkan udang ebinya atau rebonnya. Tambahkan sekitar 5 sendok makan minyak. Kemudian ini kita haluskan. Setelah halus seperti ini udah siap kita gunakan ya. Ini kita panaskan wajan. Kalau misalkan suka bisa ditambahkan telur rebus ya, tapi karena aku udah banyak ada ayam ada tahunya, jadi aku nggak tambahkan telur rebus.
Panaskan minyak sekitar 2 sendok makan aja, karena tadi bumbunya udah diulek dengan minyak. Kemudian kita tumis bumbunya ini sampai matang. Gunakan api sedang aja. Kita tumis sampai tercium bau enak, tambahkan sekalian lengkuasnya yang sudah dimemarkan. Dan juga daun salam. Kalau kita tambahkan ebi atau udang rebon itu rasanya lebih enak ya. Setelah tercium bau enak dan bumbunya ini matang, di sini kita tambahkan santannya. Santan encer sekitar 700 ml. Kita tambahkan ayam yang sudah kita alupin tadi. Kalau misalkan pakai telur yang direbus, bisa ditambahkan sekalian bareng ini. Tambahkan tahunya yang setengah matang. Kemudian kita tambahkan labu siamnya. Biar labu siamnya ini bisa empuk ya. Kita rebus sampai labu siamnya ini matang dan empuk. Ini kita tutup dan kita biarkan labu siamnya matang dahulu. Setelah kira-kira labunya siam ini udah empuk ya, ini kita tambahkan santan yang nggak terlalu kental, nggak terlalu encer. Kita tambahkan semuanya di sini. Kemudian kita tambahkan bumbu lainnya. Tambahkan garam secukupnya, aku pakai 2 sendok teh. Nanti dicicipin, kalau misalkan kurang bisa ditambah. Kemudian 1 sendok teh gula. 1,5 sendok teh kaldu ayam bubuk. Atau opsional, kalau nggak suka boleh nggak pakai. Bisa juga menggunakan kaldu jamur atau penyedap. Kita masak sampai mendidih. Kita cicipin sedikit. Kita tambahkan apa yang kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Garamnya secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Ini agak keasinan sedikit soalnya. Karena tadi aku udah tambahkan udang ebi. Telah dirasa enak dan juga udah mendidih. Kita matikan apinya. Kemudian kita sajikan. Ini udah siap digunakan. Setelah sayurnya matang dan lontongnya ini udah sekitar 30 menit kita diamkan. Ini kita rebus lagi dengan api sedang selama 7 menit. Supaya matangnya lebih tanak dan nggak mudah basi ya. Setelah 7 menit udah matang lontongnya, matikan apinya. Kita tiriskan. Kemudian siap kita sajikan. Jadinya tuh besar-besar banget seperti ini ya. Ini kita tiriskan dahulu. Kemudian kita gunakan. Seperti ini hasil akhirnya. Ini kita taburin dengan bawang goreng. Sayurnya ini di atasnya. Ini opsional ya bawang gorengnya. Tapi lebih enak ditaburin. Bersama emping atau kerupuk juga boleh ya. Kemudian kita sajikan. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ini beneran enak banget, wajib dicobain di rumah. Ini aku akan cobain makan. Kita tambahkan sayur beserta kuahnya, tahunya, ayamnya. Kemudian kita tambahkan kerupuk secukupnya di sini. Bisa pakai emping atau kerupuk yang berwarna merah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan lontongnya. Tahu dan sayurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran wajib banget dicobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Hari ini
aku akan buat gulai kacang panjang dan tahu. Ini gampang banget ya. Bisa diikutin di rumah. Di sini aku punya 3 potong tahu ukuran segini. Kalau misalkan bikin banyak bisa ditambahkan. Ini kita potong dadu kotak-kotak seperti ini. Tuh kayak gini aja aku motongnya. Tahunya kita sisihkan dahulu ya dalam wadah. Kemudian aku pakai 1 ikat kecil kacang panjang. Ini kita buang ujungnya. Dan juga ekornya ini kita buang. Kemudian kita potong beberapa bagian sesuai selera. Segini-gini aja aku potongnya tuh. Pokoknya sesuaikan selera aja ya, panjangnya seberapa. Udah selesai, kita cuci bersih. Kemudian kita sisihkan dahulu. Kemudian untuk bumbunya, ini kita siapkan 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, dan juga lengkuas yang udah aku memarkan seperti ini ya. Ini sekitar 3 ruas aja. Ini kita sisihkan dahulu. Kemudian bumbu yang akan aku ulek halus, di sini aku pakai 1, 2, 3, 7 cabai rawit, terus 3 siung bawang putih, 7 butir bawang merah, terus aku pakai kunyitnya segini. Ini semuanya udah aku kukus ya sampai matang, supaya nggak langu atau mengurangi rasa pengarnya itu. Kemudian tambahkan ketumbar sekitar setengah sendok teh. Kita ulek sampai halus. Ini aku akan tambahkan garam sekalian sekitar setengah sendok teh dulu untuk menghaluskan bumbunya. Karena udah aku kukus, jadi ini nguleknya gampang banget. Ini setelah kita ulek halus bumbunya tadi, kita tambahkan ebi ya, atau udang kering sekitar 1 sendok makan seperti ini, biar rasanya lebih enak. Ini kita juga ulek, biar tercampur dengan bumbunya ini, jadi nanti rasanya lebih enak. Kalau misalkan nggak ada ebi atau udang kering yang kecil-kecil itu bisa pakai rebon. Setelah kita ulek, kita sisihkan dahulu. Kita panaskan minyak secukupnya. Kita goreng tahunya, nggak sampai matang sih, setengah matang aja tahunya ini kita goreng. Setelah kira-kira setengah matang seperti ini kita bisa angkat, kemudian kita tiriskan ya. Kemudian kita panaskan minyak secukupnya. Ini bisa pakai minyak yang bekas goreng tahu tadi. Kita tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk, daun salam, lengkuas. Tumis sampai tercium bau enak dari udang yang kita ulek tadi. Setelah tercium bau enak, kita tambahkan 300 ml air atau 1,5 gelas. Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan kacangnya yang sudah kita cuci bersih. Kemudian kita tambahkan tahunya yang sudah kita goreng. Kita masak sampai kacangnya ini empuk atau matang. Kita tambahkan bahan lainnya. Tadi kita tambahkan garamnya baru setengah sendok teh ya. Kalau misalkan kurang, ini bisa ditambahkan sedikit lagi garam, sekitar 1/4 sendok teh atau secukupnya. Setengah sendok teh gula.
Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, atau bisa juga pakai kaldu bubuk atau secukupnya. Kita aduk kacangnya udah matang. Kita tambahkan santan. Ini aku tambahkan 300 ml santan atau 1,5 gelas. Itu antara santan kental dan nggak kental ya, jangan terlalu kental, seperti ini aja. Atau 1 bungkus kecil 65 ml itu ditambahkan air hingga menjadi 1,5 gelas atau 300 ml. Kita tunggu sampai mendidih. Kemudian kita cicipin. Ini beneran enak banget. Bisa dicobain di rumah. Bikinnya juga gampang. Udah agak mendidih ya. Sedikit-sedikit tuh. Aromanya juga udah enak. Kita biarkan sampai benar-benar mendidih dulu. Ini kita bisa cicipin. Kemudian tambahkan apa yang kurang. Kalau misal kurang garam, gula atau kaldu bubuk bisa tambahkan pas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enak sih. Pokoknya kira-kira aja, sesuaikan selera. Kita bisa matikan apinya. Kemudian siap untuk disajikan. Ini udah siap disajikan dengan nasi hangat dan kerupuk. Enak banget ini. Seperti ini hasil akhirnya. Ini udah siap disajikan dengan nasi hangat dan lauk kerupuk. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Bikinnya gampang dan rasanya enak. Aku akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Dengan tahunya. Aku akan menghabisin nasinya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.